siang ini bilangin masih berselimut juga. Bangun. Erik! Mau jadi apa kau kelak? Udah gak punya kerja, kerjaan tiap hari tiduran melulu. Mary! Sudah telinga kau, Mary? Ya ada Pak. Di mana kau taruh dasiku? Di atas lemari. Ini kau kusitrika kawan, kusitrika. Tak ada, Mary! Di atas kotak topi dalam tas plastik merah. Brengsek. Sejak kapan dia berada di situ? Brengsek, sejak kau taruh di kamar mandi. Benny bangun. Sampai setrika masih tidur. Masih pagi, Mak. Pagi-pagi buka lebar mata tuh, lebar-lebar. Matahari digurus tinggi ini, nggak baik tidur lewat jam 7 pagi. Menjauhkan rezeki. Itu mulu. Aku tuh tidur jam 4 pagi, Mak. Siapa yang menyuruhmu tidur tak teratur lewat jam 4 pagi itu? Hei, Mak, kan mau lukis. Kan Mama tahu. Lukis terus. Apa tak ada kerja lain selain itu? Dan apa sih hasilnya apa? Gak ada, omong kosong. Kecapean terus terbangun. Dari dulu Mama sudah bilang padamu Benny, gak ada gunanya kau melukis. Kerjaan pengangguran tau. Entah kakakmu itu izinin kamu masuk sini Pak. Terus apa hasilnya sekarang? Gak ada jeripayah kakakmu bekerja membagi pulang, tidak ada hasilnya. Kau keluar sekolah entah kenapa. Bosan aku Benny. Kamu itu seakan-akan menutup mata terhadap segalanya. Mama, papa, kakak kerja membagi pulang, sedangkan kau anak-anak tidur, melukis. Mary! Ya apa lagi? Apa kau sudah menyemir sepatuku? Ada debu nempel di ujungnya. Kaos kakiku kau taruh mana? Di atas lemari, tuan besar. Yang satu lagi. Yang ini sudah bawa telur busuk. Sudah 1 bulan tak kau cuci. Apa kau mau ke tempat orang kawin? Ke pesta? Pakai saja yang itu. Yang lain masih basah, belum kering. Malas. Apa kerja kau selama ini? Apa kau bilang? Cucian dan setrikaannya masih harus kubereskan bertumpuk-tumpuk lagi keranjang. Karena tahu itu hujan terus tiap hari turun. Terus bilang aku malas. Udah mah, tadi pagi udah teriak-teriak dan masih pada tidur. Ya pikir aku enak aku yang kaki. Benny, udah mandi sana. Benny, mandi dulu sana, nanti diserobot orang. Paling udah diserobot orang. Lihat dulu, baru bisa bilang begitu. Ya. Aku akan teruskan tidurku di kamar mandi. Ya, dan orang-orang yang mengantri akan berteriak-teriak di pintu kamar mandi. Yang mau mandi itu masih banyak. Benny, gayung odol yang lain mana? Jangan lupa. Hilang lagi dah. Malas. Mama terlalu keras terhadap Benny. Harusnya nggak usah kayak gitu, kasihan Benny. Andai aja dia punya jabatan tinggi di fakultasnya, ya pasti nggak bisa tuh dikeluarin, dipecat. Benny tuh anak pandai, nggak mudah percaya pada apapun. Kamu itu terlalu menyembunyi apa yang dia minta. Aku tahu dia, itu sebabnya. Seharusnya sebesar dia udah bisa kerja. Ia bekerja, Ia melukis setiap hari. Itu berarti ia mati bekerja. Biarlah ia punya panggilannya sendiri. Kita itu butuh duit, butuh uang untuk terus mempertahankan hidup. Seharusnya anak sebesar dia udah bisa berpikir bagaimana cara mengatasinya. Ia sedang menyimpulkan. Ia hanya mengalami kekagetan bahwa ternyata terdapat pengaruh besar terhadap jalan hidupnya. Mungkin ia menderita sakit sebentar, tapi jangan khawatir. Sebentar lagi ia pasti akan sembuh kembali. Aku tahu itu Magda. Coba saja ia tidak melawan dunia itu. Pasti sekarang ia masih sekolah.
Pertengkaran pendapat itu biasa, mah, apalagi di kalangan mahasiswa. Setidaknya, Benny dengan jujur dan gigih mampu mempertahankan pendapatnya. Walaupun setelah itu ya dipecat. Guru itu biar bagaimanapun tentu lebih pandai daripada murid-muridnya. Kalau tidak, tak mungkin dia jadi guru. Belum tentu. Ada guru yang terus-terusan mempertahankan pendapatnya yang sudah usang, kuno, sedangkan zaman semakin maju. Dan kita nggak tahu apakah pendapat mereka itu bisa diterapkan saat mereka mulai menua atau enggak. Iya, tapi adikmu tuh dengan sengaja telah menutup salah satu jalan hidupnya. Nah itu. Sekarang ia sedang membuktikan pada kita apakah tuduhan mama itu betul atau enggak. Apa sih ini? Masih pagi, kayak ribut aja. Apa sih yang kalian bertengkarkan? Mana apa-apa, Pak, hanya soal Benny. Benny, selalu Benny. Dia itu udah besar. Dia udah tahu mana yang baik buat dia. Udahlah, biarin dia memilih. Aku setuju sama Papa. Benny itu laki-laki. Dan laki-laki itu harus tahu banyak tentang segala hal. Dadanya itu harus dipenuhi oleh pengalaman-pengalaman. Iya, hingga semakin hari ia semakin tenggelam oleh laki-lakiannya sendiri. Seperti aku, bapaknya. Udahlah, nggak baik kita bertengkar sepagi ini. Nanti tetangga-tetangga mendengarnya. Mereka sudah terbiasa mendengar teriakan kita. Lalu kenapa kita tidak merasa malu ya? Heran aku juga. Mary, aku sediakan kopi buatku. Sarapanku? Tuan besar ingin apa? Kita punya nasi goreng, mie goreng, lontong, telur dadar, telur mata sapi, sarden. Segalanya telah tersedia, Tuan. Di mana? Di toko. Dan untuk mengambil kita butuh kertas berharga. Mary. Kau itu terlalu mata duitan. Ya, berhubung kita tidak memiliki apa itu tadi? Kertas berharga. Ya, kopi pahit pun tak apa. Atau remah-remah roti. Atau kertas yang digoreng. Lucu kok. Mana apa? Kerak-kerak nasi, remah-remah roti. Iya, segala itu kopi pahit. Yang ada hanya ini. Air dingin. Dan juga angin. Sana, nikmati. Nasi. Jangan mengeluh. Tidak mengurangkan rezeki. Sebaiknya terima segalanya dengan tabah. Konyol. Ini apa betul-betul tidak ada sedikit pun sisa-sisa makanan? Rasa-rasanya tadi malam aku melihat sisa-sisa roti di sudut-sudut dapur. Mimpi, mana ada? Apalagi yang kau lihat? Emas terbuka-buka dan duit. Ya, lalu? Nah yang ini aneh. Aku melihat kau duduk di kursi goyang. Dengan tenang, matamu mengeluarkan butiran-butiran kristal. Kau duduk di samping peti beras. Yang sudah kosong. Sudah kosong. Begitu cepat. Yang kita makan tadi malam adalah sisa terakhirnya. Ah, sudah. Yang tentang kristal-kristal itu. Lalu apa lagi? Samping peti beras, aku melihat kau duduk di kursi goyang dengan kepala membesar sebesar gajah, membesar dan matamu merah seperti mama. Mabuk. Jangan marah.
Aku cuma ingin mencari cara lain agar perut kita menjadi kenyang. Andai aja kita bisa masak kenyang, gak mau lantaran makan. Ya, pasti kita akan merasa bahagia. Dasar lu bebek. Kwek 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 kwek. Si bebek nyebelin banget. Emangnya dia pikir orang mandi bisa bersih dalam 1 menit? Benny, Dia gedor-gedor pintu kamar mandi mah. Emangnya mama pikir aku bisa tenang mandi dengan alunan musik gedoran pintu? Padahal aku baru masuk. Kan sudah kukatakan padamu sebelumnya, jangan taruh barang sembarangan. No, lihat, pasta gigi udah nggak ada di tempatnya lagi. Baru 3 minggu aku di sini, barang yang hilang sudah banyak. 5 sabun mandi, 2 pasta gigi, dan 1 lagi sikat gigi. Ini tinggalan satu-satunya di punya kita nih. Hai sama mereka. Benny, mulutmu. Kita dikelilingi para pencuri mah. Sudah. Benny itu nggak salah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita tangkap pencuri-pencuri itu, lalu kita arah-arah keliling kampung. Tidak usah repot-repot. Nanti, kalau ada kesempatan, kita curi balik barang dari mereka. Biar mereka merasakan apa yang kita rasain. Maksud, belum berangkat juga? Mama, baru jam 3 lewat dikit. Nah ini nih. Ini belum dapat giliran rupanya. Giliran apa? Menjadi beras? Atau rokok misalnya? Enak aja. Enggak, ini akan menjadi yang terakhir. Nanti kalau kita nggak punya apa-apa. Yang merupakan pemberian dari kau, Tom. Saat ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Kau masih ingat kan, Tom? Ah, sudah. Ingatanku sudah mulai rusak saat aku pergi bekerja. Kau masih ingat, Tom? Khawatir mah, ya hanya pura-pura tidak ingat tuh. Tahun yang lalu. Ya. Apa aku bilang? Ini pura-pura tidak ingat. Waktu itu, mamamu masih secantik kau, Magda. Nanti dari aku. Ngomong kosong, aku sudah ujung begini. Ayolah. Cantik kamu sewaktu muda gak ada yang bisa nandingi. Oh iya, ada cerita lucu, Magda. Dulu, saking papamu ini tergila-gila oleh mamamu, papamu ini sampai 3 malam papa ngumpet di gorong-gorong depan rumah mamamu. Ya ampun, kau tidak pernah cerita tentang itu. Lalu apa yang kau lakukan di sana? Ya, hanya menunggu. Ya, mungkin secara kebetulan kau sedang keluar mencari angin, atau kau ingin pergi ke warung. Jika aku keluar dan duduk di teras, apa yang akan kau lakukan? Ya, gitu-gitu saja. Memandangmu dari jauh, dari kegelapan, dari baunya gorong-gorong. Ya, begitu saja lah. Gitu doang, Pak. Lemah. Namanya juga zaman dulu, nak. Beda sama zaman sekarang. Dulu lain dengan sekarang. Nyinyir. Lalu kenapa hanya bertahan 3 hari? Ya, sayangnya di malam keempat, seorang penjaga malam datang menangkapku. Aku dituduh pencuri. Ya, terpaksa pendekatanku cuma bertahan 3 malam. Lagian tampang kayak gitu gimana kagak disangka apa kaling. Anjing.
Hamil 4 bulan kata dokter. Iya, amit-amit. Dari dulu sudah kukatakan, gak baik anak muda sering keluar malam. Dengar Mahda, jangan sampai kejadian lagi kayak si Trice itu. Dia tuh cuman cibir aku doang dari dulu. Lihat tuh kejadian kan jadinya. Dulu. Belum selesai mayatnya gimana? Mayatnya ada di rumah sakit. Sama Stella tadi pagi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak dari mana aku tahu semua ini? Dari mana? Tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Pagi nih ya. Sekitar Pagi, jam atau PM? Apaan? Pagi malam. Pagi kan pagi Oh, lagi iya. bilangnya. Pagi tadi sekitar jam 5 subuh. Perutku sakit kan, Bules. Males dong dari atas, tahu kan kamarku di atas, males tuh ke bawah. Iya. Ya udah aku ke bawah kamar mandi. Situ aku udah masak semuanya. Oh, bisa? Bisa dong, kan dekat kamar kecil kamar mereka, tahu kan? Yang kiri apa ya? Yang dekat kamar Ica yang kanan lah, pakai nanya ih. Oh, yang kanan. Oh, rumah itu ya? Iya itu. Jadi tadi pagi tuh udah siap-siap nih. Masuk kamar kecil. Begini. Udah mau. Tiba-tiba kedengeran ada yang bilang Ica hamil sendiri gitu. Siapa yang bilang? Polisi lah. Kok tahu? Tahu loh orang dia bilang, "Selamat malam Pak, saya dari polisi Jakarta Selatan." Begitu. Oke. Iya. Kasihan ya Rice ya. Coba orang tuanya gak tiap hari berantem. Nggak kejadian kayak gini. Papa, Pak. Gimana kalau kita piara bebek, Pak? Bebek. Iya, yang bunyinya. Kwek 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 kwek. Jangankan bebek. Anjing bulldog pun kita masih sanggup. Tuan mau ada punya. Mana? Itu. Sialan. Udah Mary, aku pulang dulu. Tuh gimana sih laundry aku gak kelar-kelar? Seminggu lagi. Nih buruan. Kok tidak ke pasar? Jangan kesiangan kalau mau dapat sisa. Dikit-dikit saja. Nanti belum ke pasar kan? Belum. Ingat loh, jangan bilang siapa-siapa. Aku hanya percaya kau. Ya sudah, aku pergi dulu. Tenang saja Umi, mamaku bermulut tembaga, tak akan lumer bahkan jika terkena api. Benny. Lalu celoteh, nyinyir. Tuh, mama kalau pengen tahu, tuh si bebek yang tadi gedor-gedor pintu kamar mandi. Padahal dia kagak mandi, cuma kencing. Barangkali sudah ia keluarkan semua sebelumnya. Tom, kasihan Rico. Ma, ada makanan? Kan sudah kau habiskan tadi seluruh makanan yang lezat. Sudah saatnya aku pergi. Hari ini aku mesti buru-buru sedikit. Ada sesuatu yang ingin kau kejar. Apa itu? Duit. Semoga hari ini terkejar semua olehku. Om, Sudahlah, nanti saja. Mama cuma pengen bilang, Pak, bawa uang sebanyak-banyaknya. Begitu. Iya. Tidak lebih dan tidak kurang. Banyak ya kira-kira tukang curi itu bakal ngasih papa duit. Kenapa? Mama juga udah tahu. Benny, tolong ambilkan keranjang itu. Mama udah lama tahu padahal kalau dia punya saingan. Lebih buruk tapi kaya.
bagaimanapun juga ya papamu, Benny. Dan juga papamu. Saat ku ceritakan, ku pikir baru aku doang tahu. Ternyata kau tahu, mama tahu, semuanya tahu. Aneh memang. Tapi nyatanya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nasib kita karena miskin, ya kan, Mam? Sudahlah, Mama ke tempat tim dulu. Mudah-mudahan dia belum pergi. Ini sakit ya hati mama. Kasihan Mama. Dia udah kehilangan keberaniannya. Apa itu laki-laki, Benny? Dia hanya ingin Apa yang Papa pengen? Puasan. Dan apa yang Mama pengen? Duit. Mama gak pernah bisa ngasih kepuasan apa-apa sama Papa. Itu makanya dia ngasih kebebasan sama Papa asal dia bisa pulang bawa duit buat kita hidup. Sebuah barter yang adil. Tapi udah segitu murah harga Mama. Benny, kau itu nggak tahu apa-apa. Kau baru 3 minggu di sini. Selama ini kau di luar rumah dan menganggap kemiskinan kita itu hanya dari angan-angan kan? Kau pulang 2 kali dalam setahun, tapi cuma 2 malam. Dulu kau mengira kita nggak begitu miskin kan? Tapi ini nyatanya kita. Kau pikir di luar rumah apa enak-enakan dan berlagak kaya? Aku tahu. Itu makanya aku gak pernah malu jadi calon artis bioskop. Aku tahu kalian semua di sini banting tulang biayain aku. Dan aku gak pernah tutup mata ngeliat kenyataan kayak gitu. Hal lain yang harus kamu tahu, Benny. Biar sekolah. Aku sudah tahu itu semua. Kau dan si gentong bir kasih papa itu kan yang selama ini biayain aku. Aku sudah tahu. So kau ungkit-ungkit lagi. Benny. Belajar kita berpikir dengan tenang. Coba kita bandingkan dengan apa yang sudah kamu ketahui. Papa masih belum begitu tua. Dia masih punya kegairahan hidup. Kegairahan seorang laki-laki. Sementara itu, dia dipecat karena pengurangan pegawai. Dan sejak saat itu, dia bertekad untuk berhenti sekolah dan mulai mencari uang. Sejak saat itu pula, aku mulai kehilangan pegangan. Dulu ia berpikir kalau ia bisa bekerja sampai pensiun. Tapi nyatanya dia melihat uang pesangon dan pemberhentian. Tapi apa arti uang pesangon jika lapangan pekerjaan ditutup untuknya? Lalu apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya buruh kecil, nggak bisa apa-apa. Sementara itu, kamu mulai ketakutan. Doyo bisa bodoh menghadapi segala hal. Yang bertambah hanya satu, cerewetnya minta ampun. Ia memang bekerja sangat keras. Sampai-sampai
Seakan-akan seluruh energi kehidupannya habis diserap itu semua. Melakukan ini semua untuk kau, Beni. Untuk kau. Kami rela melakukan segala hal untuk biaya di sekolah ini. Memang tak masuk akal bila dipikirkan dan sakit bila dirasakan. Seakan-akan berapa menjadi habis harga diri. Untuk kau. Nyalain seperti apa? Aku merasa hidup aja yang kasihan. Mungkin aku yang salah. Beni, apa kau tidak pernah mencoba menjual lukisanmu? Siapa tahu, misal aku di rumah majikanku, aku melihat banyak lukisan tergantung di dinding ruang tamu dan dia bilang harganya mahal-mahal. Aku sudah lama melihat kalau lukisanmu nggak jauh lebih buruk dari lukisan di rumah majikanku. Ya, tahu kau benar. Sudah ingin kucoba tapi aku takut nanti mereka akan perolok-olokku. Kau ini terlalu rendah diri. Gini saja, kau tahu kan kalau papa sama mama itu besok ulang. Aku udah tahu. Ulang tahun perkawinan mereka yang ke-25 kan. Nah itu dia. Coba deh kita usahain buat kasih mereka hadiah yang gak terlalu mahal tapi bisa menyenangkan hati mereka. Aku sendiri udah punya sedikit uang. Kalau aku dan kamu patungan, mungkin kita bisa ngasih hadiah yang mendingan gimana? Ya memang kau pikir aku melupakan itu. Hah? Tuh. Lihat ini. Selama seminggu aku telah mencoba menggambar kita. Aku, kau, papa, mama. Dan semuanya aku kerjakan malam sudah kalian tidur. Bagus banget. Gak nyangka aku begini cantiknya. Kamu memang berbakat ini. Sama papa pasti senang. Ya deh, kalau gitu kita udah dapat hadiah yang menarik. Tapi nanti nih, di sini aku bakal tulis nih di bawah sini. Dari Beni dan Magda untuk mama dan papa 25 tahun bahagia bersama. Mantap. Yaudah, kok masih menyedihkan? Masih? Nah, kalau kayak gitu kita beliin papa minuman favorit biar besok dia tuh betah tinggal di rumah. Ya, kita harus usahakan walaupun dari kemiskinan mereka harus tetap bersama kan. Boleh. Kalau buat satu botol aja kayaknya cukup. Tapi emang siapa lagi yang mabuk di antara kita? Kau mabuk? Enggak lah. Berarti enggak. Ya, Oke deh. oke, berarti kita sudah mendapatkan semua ini. Oke, aku setuju dengan rencana. Nih, jangan lupa bagian gue. Bubuk. Ternyata si Rice itu bunuh diri gara-gara pacarnya. Jadi putusin sama pacarnya gara-gara ketahuan hamil 4 bulan. Kasiannya si Rice. Magda, belum berangkat juga? Bentar, Ma, aku masih mencarinya. Nyari apa? Alat penjahitku. Kan udah bilangin, dijaga. Nanti kalau dia ambil anak kecil gimana? Ya, aku yakin ada di sini. Gak bakal hilang lah. Emang ada. Itu Mana? dulu di belakang kotak kerupuk. Kerupuk? Oh ya ada ini. Oke deh, aku jalan dulu ya, Ma. Jalan dulu, Ma.
Ma, aku tadi udah bikin mama sakit hati ya. Mama marah. Ma. Apa? Jangan marah, aku minta maaf. Ya. Ya, si pengen mah ya mimpi mama tiap hari. Asalkan mama nggak cerewet lagi. Tumbal kamu, anak kecil aja. Ya tapi jika dipikir-pikir, tak ada mama yang tak cerewet. Beruntung juga aku mempunyai mama yang cerewet. Setidaknya hari-hari itu tidak dalam kesepian. Selalu ramai. Ayo lah. Oh, ada janji sama kawanku. Aku mau berangkat. Ya, Bentar, udah makan? tidak. Udah kenyang. Kenyang karena air dan angin.